Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita bertemu kembali di video tutorial yang akan saya buat berkaitan dengan kuis DHCP server ya, karena masih banyak siswa yang belum lulus dan belum bisa mengerjakan kuis DHCP server ini. Oke, berikut ini adalah topologi dari DHCP server. Ada dua buah perangkat ya, Debian server dan PC atau laptop. Debian server ini berfungsi sebagai DNS server dan DHCP server. Dan sebelah kanan ada PC atau laptop ini berfungsi sebagai DHCP client. Kedua perangkat ini terhubung menggunakan adapter VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Oke, berikutnya adalah soal dari kuis DHCP server, yaitu silahkan lakukan konfigurasi pada Debian server, yaitu DNS server dan DHCP server sesuai topologi di atas. Nah, di sini Debian server ini memiliki interface yaitu ENP0S3 dengan IP 192.168.100/100/24. Begitu ya. Selanjutnya dikonfigurasi untuk DNS server menggunakan IP 192.168.77.100/24 dengan domain yaitu tkj.com. Pada DHCP server, nanti IP-nya, ring IP yang diberikan ke klien yaitu 192.168.77.150 sampai dengan 192.168.77.200. Untuk gateway-nya ini berbeda ya dengan DNS, yaitu gateway-nya adalah 192.168.77.1. Nah, ini tolong diperhatikan ya, gateway sama DNS berbeda IP-nya. Oke, dan PC atau laptop mendapatkan DHCP client, IP, netmask, DHCP, DNS, gateway, domain dari DHCP server atau dari Debian server. Jadi nanti PC atau laptopnya harus mendapatkan IP yang diberikan oleh DHCP server. Oke, kita lanjutkan pada konfigurasi nanti ya. Langkah kerjanya di sini. Oke, kita akan konfigurasi dulu di bagian server, yaitu kita konfigurasi DNS server ya. Dari mulai setting IP, instalasi DNS, dan selanjutnya. Oke, kita gunakan Debian server. Di sini networknya hanya adapter 1. Terus ini internal network ya. Jangan internal network di sini, tapi VirtualBox host only adapter di sini. Host only adapter. Oke. Kita show, kita pilih saja. Kita login, Rahmat 123. Kita ubah menjadi root, spasi min, root. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP-nya. Nano, source RTC, network, interface. Sesuai di topologi, itu IP-nya adalah 192.168.77.100 ya. 100. Auto ENP0S3, auto ENP. IFACE ENP0S3, inet static dengan address 192.168 titik berapa tadi? 77.100 77.100/24. Kita simpan, ctrlo, enter, ctrlx. Kita restart networkingnya, /etc, ini titik D, networking, restart. Oke, kita cek IP address-nya, IP spasi A, enter. IP-nya sudah berubah, yang ENP0S3, inet 192.168.77.100/24. Oke. IP-nya sudah. Lanjut kita ke nomor 2, instalasi DNS server. Oke. Ya, oke. Kita instalasinya kita akan menggunakan repository lokal ya. Nano etc apt. Kita cek dulu deh. apt source list di sini
repository lokalnya sudah ada ya. CD-ROM Debian-nya ada, binary 1, 2, 3 sudah ada. Oke, kita keluar saja. Kita coba installkan bin 9-nya apt min y install bin 9 spasi bin 9 utils bin 9 DNS utils. Kita enter saja. Ini nggak bisa apt DNS utils ya. DNS utils enter. Oke, kita masukin binary 1 force unknown, tekan enter ya. Binnya sudah diinstal. Utility itu kebutuhan nanti buat NS lookup, dig dan lain-lain ya, adanya di utils ya. Oke, setelah install kita lihat lagi di sini catatan, kita configure DNS servernya ya, dari mulai pindah directory, nanti kita konfigurasi zona domain, DB lokal atau DB domain nanti, terus DB IP, terus nanti kita restart binnya ya. Oke, kita lanjutkan ke cd/etc bin. Oke, kita ls. Nah, di sini ada named.conf ya. Kita edit aja nano named.conf. Nah, kita masukin zonanya di sini. Zone. Oke. Kita zone tip 2 seperti ini. Di sini misalnya tkj.com domainnya ya. Kita coba lihat. Domainnya adalah tkj.com ya. tkj.com. Kalau kurang kita enter ke bawah 2 kali. Sini tipenya adalah master titik koma. Selanjutnya di sini file itu posisi dari database-nya koma /etc bin /db.tkj.forward ya. Oke, biar cepat kita cut dulu tiga-tiganya. Uncut, kita enter, uncut lagi. Nah, di sini kita akan edit IP-nya adalah tadi 100 ya. Kita balikan ya. 100.168.192. Ini IP network dibalikan ya. .in strip addr.arpa. Oke, type-nya master sama. Nah, untuk database-nya kita gunakan yang reverse. Oke. Kita simpan ctrl-o untuk write out, ctrl-x keluar. Oke. Kita clear. Selanjutnya kita copy dulu. Copy db.local. .local menjadi db.tkj.forward. Oke, kita edit nano db.tkj.forward. Oke, kita replace saja pakai ctrl garis miring terbalik localhost. Kita enter, kita ganti dengan tkj.com. Enter, kita pilih A untuk semuanya di replace. Selanjutnya di bagian paling bawah ini untuk IP address 6 kita versi 6 kita nggak pakai, kita cut saja. Untuk IP-nya kita sesuaikan dengan IP DNS ya. 92.168.100. Berapa IP-nya ini? Oh, titik 77 ya. Tadi ada yang salah kayak. 77.100. Nah, ini kita simpan ctrl-x, y enter. Sepertinya tadi di named.conf ada yang salah ya. Kita edit dulu named.conf nano named.conf, kita edit 77 ya. Nah, zone itu IP networknya kan 192.168.77 dan sini 77. Nah, seperti ini. Kita simpan lagi. Oke, selanjutnya kita akan kopikan cp db.127
Jadi db.tkj.reverse. Oke. Kita edit nano db.tkj.reverse. Kita enter. Nah, di sini juga sama, kita replace. Oke, localhost. Kita ganti dengan tkj.com. Kita pakai huruf A semua. Nah, selanjutnya di sini untuk yang dirubah adalah IP-nya. IP-nya kan 100 tadi ujungnya. Kita hapus aja nih. Nah, jadi 100 saja IP-nya. Kita simpan lagi ctrl-o, enter ctrl-x. Oke. Selanjutnya kita restart bin-nya /etc. Ini titik D bin 9 restart. Oke, sudah bisa digunakan ya. Sudah berjalan dengan baik maksudnya. Nah, selanjutnya kita masukin DNS resolver-nya nano /etc resolve.conf. Kita masukin name server yaitu 192.168.177.100. Nah, ini IP dari DNS-nya. Simpan ctrl-o, enter ctrl-x. Nah, kita akan uji coba nih DNS servernya di server. Oke, menggunakan ns lookup. Oke, pakai IP dulu 192.168.77.100. Kita enter. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya ns lookup yang domainnya yaitu tkj.com. ns lookup tkj.com. Oke, enter. Oke, sudah berfungsi juga, IP-nya sudah sesuai, domainnya sudah sesuai. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang kedua di bagian server yaitu pengujian sudah selesai, DHCP server ya. Dari mulai instalasi DHCP servernya terlebih dahulu. Oke, kita lakukan instalasi DHCP server. apt install isc DHCP server. Enter. Ini membutuhkan DVD binary-nya yang nomor 2. Oke, nomor 2. Kita pilih nomor 2. Force unknown, tekan enter. Oke, proses instalasi ISC DHCP servernya. Di sini violet karena memang belum ada konfigurasi sehingga ada muncul violet ya. Tidak apa-apa karena belum kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan pindah ke sini sesuai catatan, kita pindah ke direktori DHCP ya untuk melakukan konfigurasi dhcpd.conf. Untuk memudahkan kita pindah saja ke etc dhcp. Ditanya cd/etc dhcp, enter. Oke, ls kita cek dari sini ada dhcpd.conf, kita edit nano dhcpd.conf, enter. Oke. Di sini ada beberapa hal yang tidak perlu kita gunakan. Yang di atas ini tutup saja, kita tidak digunakan. Tutup aja pakai pagar. Selanjutnya kita akan search ctrl-w untuk search slide gitu, karena kita baru konfigurasi pada di bawah tulisan slide ini ya. Oke, slightly. Nah, di sini. Oke, slightly different. Nah, ini jangan dibuka ini Mbak ya, pagarnya. Di bawahnya nih dari subnet. Ini kita buka rank option, kita buka pagarnya supaya bisa berfungsi. Nah, sampai ke kurung perawal ya. Ini subnet adalah IP yang akan berkaitan subnet IP yang akan diberikan kepada klien, yaitu 192.168. Ini 77. Ini IP networknya ya 77.0 karena /24. Nah, untuk netmasknya karena /24 itu 255.255.255.0 karena ini /24. Nah, selanjutnya rank yang diberikan. Nah, kita lihat di sini di soal. Rank yang diberikan adalah dari 150 sampai 200 ya. Oke. Ini 192.168.77. Ini 150 sampai ke 200. (77) 200. Oke. Nah, untuk
name servernya ini masukin aja domain yang kita gunakan yaitu tkj.com. Ini juga sama kita gunakan tkj.com. Nah, jika nanti suatu saat ada konfigurasi kita pengen masukkan DNS juga, ini bisa dimasukkan di sini ya. Pakai koma, misalkan 8888. Tapi di soal ini tidak ada, kita hapus saja ya. Oke. Selanjutnya di sini option routers. Nah, option router itu adalah IP router atau IP gateway. Nah, di soal IP gateway-nya kan berbeda dengan IP DNS. Jangan disamakan. Nah, IP gateway-nya adalah 192.168.77.1. 92.168.77.1. Broadcast address-nya adalah ini untuk broadcast 192.168.77.1. Oke, seperti ini. Default list time sama max list time kita nggak akan edit. Ini saja konfigurasi pada dhcp.conf. Selanjutnya kita simpan ctrl-o, enter, ctrl-x. Oke. Selanjutnya kita perlu masukin adalah default konfigurasi default interface pada DHCP server. Oke ya. Yang adanya di etc default ISC DHCP server. Dan kita masukin nanti ENP0S3 ya pada interface V4-nya. Nah, no/etc default ISC DHCP server, enter. Nah, di sini interface-nya yang V4 kita isi menjadi ENP0S3 karena interface ini dari server yang memberikan DHCP server kepada klien. Kita save ctrl x boleh, y lalu enter. Oke, ini sudah selesai sampai sini. Kita coba lihat lagi sini. Oke, kita restart DHCP servernya ya. Nah, di sini restart itu perintahnya ya. Restart itu perintahnya di sini ada nih /etc/init.d isc dhcp strip ya, ini isc strip dhcp strip server spasi restart. /etc ini titik d isc start. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan pengujian ya. Kita akan lakukan pengujian di Windows 10. Nanti kita setting IP-nya di bagian VirtualBox nanti ya. Lanjut nanti dipilihnya itu di IP V4-nya, obtain dan IP address automatically, dan DNS-nya juga DNS server address-nya di automatically juga. Nanti bisa dicek juga di CMD ya, IP config //. Kita lihat di sini di bagian network. Ini udah connect internet ya sebenarnya untuk network yang Ethernet atau posisinya adalah ini yang perangkat device hardware-nya ya, Realtek PCIe ini. Nah, kita akan config di VirtualBox early adapter. Kita double klik, kita coba propertinya pilih, lalu klik IPv4. Nah, di sini obtain-nya diklik, obtain juga diklik, kita oke, kita oke. Nah, bisa kita cek details. Nah, di sini ini masih terkoneksi ke DHCP yang sebelumnya nih. Kita hapus dulu ya. Terus caranya ya bisa, kalau di sini bisa disable dulu, lalu enable. Kita double klik lagi, kita cek detail. Oke, sepertinya kita mesti lakukan di CMD ya. Kita lakukan di CMD menggunakan DNS flush. Nah, di sini di panduan di sini ada ya beberapa perintah yang bisa digunakan, yaitu
Kita hapus dulu atau reset dulu cache DNS pada komputer. Perintahnya ipconfig spasi slash plus DNS. Lalu kita nanti lepaskan atau putus koneksi IP yang sedang digunakan, oke, dari server sebelumnya, yaitu ipconfig spasi slash release. Lanjutnya kita perbarui atau menyegarkan kembali IP yang dialokasi oleh DHCP server yang baru ya, ipconfig spasi slash renew. Kita buka Windows R, kita cmd, enter. Nah, di sini setelah cmd dibuka, kita ketikkan ipconfig spasi slash plus DNS, enter. Sukses untuk membersihkan cache DNS-nya. Selanjutnya kita ipconfig yang release, enter. Nah, selanjutnya kita renew untuk DNS yang baru. Bentar. Oke, kita sambil tunggu sampai VirtualBox-nya mendapatkan IP ya. Oke, di sini belum dapat kayaknya. Nah, kita coba cek ipconfig O, ipconfig spasi slash O. Kita lihat di sini yang DHCP server. Oke, alhamdulillah ya, sudah dapat IP-nya nih. Yang Ethernet adapter VirtualBox host only network ini kita lihat di tkj.com sudah sesuai dengan domain yang didapatkan dari DNS server ya, diarahkannya ke DNS server yaitu tkj.com. Selanjutnya IP-nya adalah 192.168.77.154. Ini subnet masknya. Selanjutnya ini adalah default gateway-nya 1 ya ujungnya. Kalau DHCP servernya itu 100, sama dengan DNS-nya itu 100 juga. Oke. Untuk memastikan lagi bisa kita juga ns lookup di sini, ns lookup tkj.com di klien ya. Oke, udah benar. ns lookup juga ini di klien, ada IP-nya 192.168.77.100. Oke, sudah sesuai juga. Kita bisa cek di IP yang versi GUI-nya, cek details, sudah berubah juga. Oke, sudah selesai apa yang kita lakukan. Oke, di sini kita cek lagi nih, ini IP yang di detail ini bersama dengan yang di CMD sama ya. tkj.com gitu ya, terus IP-nya 154.8.1.154, subnet masih sama 55.255.255.0, terus default gateway-nya juga sama 192.168.77.1, DHCP server dan DNS juga sama 192.168.77.100. Oke, alhamdulillah soal kuis DNS kuis DHCP server sudah selesai dikerjakan. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung dikomunikasikan. Mungkin di selanjutnya ada koreksi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.